Salam, kita berjumpa lagi dalam program Bible Study dengan saya Immanuel Soekardi. Saya Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Jakarta. Topik kita pada kesempatan ini adalah persiapan diri memasuki tanah perjanjian. Memang topik kita ini berkenaan dengan sejarah masa silam bangsa Israel, tetapi sesungguhnya masih punya relevansi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan ini. Kiranya Engkau menyingkapkan semua kebenaran-Mu yang Tuhan berikan melalui kitab Bilangan 1 dan 2 ini kepada kami. Singkapkanlah tanpa ada yang tersisa dan tersembunyi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Latar belakang kitab Bilangan. Nah, kitab Bilangan ditulis oleh Musa kira-kira tahun 1405. Bukti internal paling otentik dari kitab ini, bahwa kitab ini ditulis oleh Musa adalah bisa kita lihat di dalam Bilangan pasal 33 ayat 1 dan 2. Isi dari kitab Bilangan khususnya pasal 1 dan pasal 2 adalah kisah sejarah kelanjutan dari Keluaran. Nah, lalu Allah menyiapkan bangsa ini dengan meletakkan landasan spiritual, landasan manajerial seperti berupa perjanjian dengan Israel, hukum Taurat, kemah suci sebagai persiapan perjalanan bangsa ini menuju tanah perjanjian. Itu bisa kita lihat dalam pasal 1 ayat 1. Nah, dari segi nama kitab, penamaan kitab ini ada dua versi. Versi yang pertama yang terjemahan bahasa Yunani yaitu diangkat dari 2 sensus, pasal 1 dan pasal 26. Yang banyak angka-angka itu sehingga diberi nama kitab Bilangan. Tetapi dalam versi bahasa Ibrani dinamakan kitab Padang Gurun karena diangkat dari sejarah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan selama 40 tahun di padang gurun. Pokok studi yang akan kita bahas pertama kali adalah persiapan pengembaraan. Para ahli, para peneliti kitab Bilangan hampir rata-rata sepakat bahwa kitab ini menulis sejarah penghukuman Allah atas Israel selama 40 tahun. Tetapi saya merasa bahwa sesungguhnya ini justru bukan penghukuman, tetapi ini adalah kemesraan Tuhan dengan umatnya selama 40 tahun. Sejak awal niat Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir bukan untuk menghukum. Justru Allah mendengar teriakan umat Israel, mendengar jeritan umat Israel yang sudah tidak tahan lagi ditindas, tidak tahan lagi diperbudak di Mesir. Lalu Allah mengambil langkah drastis. Dia mengeluarkan bangsa ini, melepaskan bangsa ini dari penindasan dan dari perbudakan. Lalu dituntunlah, digendonglah bangsa ini selama 40 tahun. Ini 10% dari 400 tahun diperbudakan. Jadi sebenarnya kalau mau bicara penghukumannya itu justru di 400 tahun. Di perbudakan itu bukan di 40 tahun. Perjalanan ini justru dalam perjalanan 40 tahun ini Allah menunjukkan kasih-Nya 100%, namun juga menunjukkan disiplinnya 100%. Bukan 100% kasih dan tanpa disiplin, bukan. Allah juga bukan 100% disiplin tanpa kasih, juga bukan. Jadi kasih Allah ditunjukkan 40 tahun itu
kasih penuh 100%, namun juga disiplin penuh 100%. Nah, ini seperti orang-orang tua masa kini harus belajar cara Allah menuntun bangsa Israel. Orang-orang tua juga harus mengasihi anak-anaknya 100%, namun juga mendisiplin anak-anaknya 100%. Nah, rata-rata orang-orang tua hanya salah satu dari duanya, kasih 100% tanpa disiplin atau disiplin 100% tanpa kasih. Jadi ini akibatnya semua akan menjadi negatif. Ini yang relevansinya dengan kita belajar bagaimana Allah menggendong umatnya itu dari Gunung Sinai sampai ke tanah perjanjian dengan kasih 100% dan disiplin 100%. Memang selama 40 tahun ada dinamika jatuh bangun bangsa Israel. Karena kasihnya 100%, terus memberikan keajaiban-keajaiban pertolongan. Tapi karena disiplinnya 100%, maka Allah juga memberikan koreksi, disiplin kepada mereka. Yang akhirnya banyak orang menyimpulkan itu adalah masa penghukuman. Bukan, ini masa kemesraan Allah selama 40 tahun lamanya. Nah, ini juga sebagai on the job training, melatih bangsa. Allah memilih menempuh jalan yang panjang selama 40 tahun. Sebenarnya ada jalan yang lebih singkat, waktu yang lebih singkat. Kalau saudara melihat peta itu kalau dari Mesir lalu belok naik ke atas itu hanya perlu waktu 7 tahun. Tetapi Allah memilih turun dalam peta itu lalu memutar jauh, perlu waktu 40 tahun sebab Allah mau melatih umatnya sepanjang jalan itu. Supaya umatnya yang akhirnya masuk ke negeri baru, sebagai negara baru, sebagai bangsa baru, berdaulat baru, mereka harus punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, belajar berperang, belajar memimpin, belajar memanajerial, belajar mengorganisasi, dan lain sebagainya. Dan itu diperlukan waktu 40 tahun. Jadi ini pelatihan lapangan langsung bagi umatnya. Nah, kita bisa perhatikan seperti burung-burung Raja Wali itu kalau melatih anaknya terbang, dia langsung sepak saja dari sarang, lalu anaknya terpental keluar dan dia belajar langsung berterbang. Dengan cara itu menjadi penerbang yang seperti induknya. Itu cara Allah melatih kita. Jadi kadang-kadang kita seperti ditinggalkan Tuhan. Kadang-kadang doa kita tidak jawab, seperti kadang-kadang Tuhan sembunyi dari kita, dan seperti kita berjuang sendiri. Mungkin Tuhan sedang on the job training, melatih kita langsung dengan situasi yang kita hadapi, melatih langsung dengan persoalan yang sedang kita hadapi, sehingga kita menjadi anak yang kuat, anak Tuhan yang kuat. Nah, itu tujuan Tuhan, salah satunya melatih bangsa Israel, namun pola itu rupanya juga masih dipakai Tuhan sampai sekarang. Jadi Allah tidak langsung seperti instan menjatuhkan dari langit, tetapi Allah melalui proses pelatihan. Dan mungkin saudara sedang dilatih, kita sedang dilatih, dan bertahanlah dan akan sampai pada akhirnya itu. Yang berikutnya adalah ini penanaman budaya hidup baru bagi bangsa Israel yang 400 tahun diperbudak itu pasti sudah tertanam mental budak. Ini nggak bisa disangkal. Kalau mau menjadi sebuah negara baru, bangsa baru dengan mental budak, itu tidak mungkin. Ini tidak bisa umat Allah mendirikan negara yang baru, bangsa baru dengan mental budak ini, maka harus dengan mental baru. Itulah sebabnya Allah menanamkan gaya hidup baru, bergantung kepada Allah, berdaulat, berkuasa, lalu punya strategi-strategi dan lain sebagainya yang tidak pernah dialami selama 400 tahun dalam perbudakan. Dan inilah saatnya Allah sedang melatih mereka secara langsung di lapangan. Kita belajar sensus sekarang.
Sensus yang dilakukan dalam kitab Bilangan sebenarnya ada 2 kali. Satu di pasal 1 sampai 4 itu, lalu yang kedua di pasal 26. Nah, kita sedang bahas sensus yang pertama. Nah, sensus yang pertama itu pun sebenarnya 2 kali. Nanti bagian kedua akan kita bahas bagian selanjutnya. Tapi sensus penduduk atau sensus jiwa, berapa orang umat Israel yang keluar dari Mesir waktu itu di total disensus dari umur 20 ke atas yang siap berperang. Jadi ini sensus untuk sebuah persiapan perjalanan panjang yang mungkin akan menghadapi peperangan. Tetapi sesungguhnya dari sensus ini bisa kita lihat beberapa pelajaran dari sensus ini. Pelajaran pertama yaitu pelajaran masa lalu. Allah mereka pernah berfirman kepada nenek moyang mereka yang namanya Abraham, bahwa Allah akan memberikan keturunan Abraham jumlahnya seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, tak terhingga jumlahnya. Nah, tetapi kondisi Abraham waktu itu kondisi yang tidak memungkinkan sama sekali. Abraham pilih mengimani janji Allah itu meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu dia sudah lanjut usia, sudah lansia, sangat lansia, istrinya sudah mandul. Allah berjanji akan memberi keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Itu menuntut iman yang luar biasa. Ini tantangan iman Abraham luar biasa. Dan dengan sensus ini, Allah mau menunjukkan kepada semua pembaca bahwa apa yang Allah janjikan kepada Abraham, Allah akan berikan keturunan seperti pasir di laut, sudah terpenuhi. Lihat, sekarang ada berapa keturunan Abraham. Lihat, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah kewalahan memenuhi janjinya. Meskipun Abraham tidak memenuhi syarat untuk menggenapi janji Allah, Allah sanggup menggenapinya meskipun kondisi Abraham. Dan itu yang sering terjadi pada kita. Kita sering patah semangat, kita sering memilih cukup sampai di sini saja karena kondisi kita yang tidak memungkinkan. Tetapi jangan lupa Allah sanggup memenuhi janjinya tanpa halangan apapun. Dan lihatlah sensus ini, Allah sudah memenuhi janji Allah kepada Abraham yang tidak memungkinkan pada waktu itu. Dan sudah dipenuhi. Nah, juga menjadi pelajaran masa itu. Jadi Allah rupanya mau meneguhkan bangsa ini. Ini mentalnya harus diteguhkan. Dan posisinya harus diteguhkan. Kondisinya harus diteguhkan. Situasinya harus diteguhkan bahwa mereka sekarang sudah berdaulat. Menjadi sebuah negara baru. Sehingga ada pemimpin baru, ada cara-cara baru, dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai sensus ini sebagai peneguhan bahwa mau seolah-olah Allah berkata kepada bangsa Israel, kamu sudah bukan budak lagi, kamu sekarang sudah berdaulat, kamu sebuah bangsa di bawah otoritasku langsung. Dan ini juga untuk memberi pelajaran kepada mereka bahwa janji Allah itu jelas akan dipenuhi. Tapi dalam janji itu ada bagian Allah mana, bagian kita mana. Bagian Allah akan pokoknya sampai tanah perjanjian, bagian kita harus ikut bertanggung jawab. Salah satunya dipilihlah mereka untuk ikut berperang dan untuk ikut partisipasi memenuhi tanggung jawab menuju tanah perjanjian itu. Jadi bagian mereka ada, bagian Allah ada. Kita sering tidak mau ambil bagian kita. Yang harus kita lakukan. Kita mau instan semuanya. Kita mau mujizat semuanya. Tidak ada bagiannya. Allah punya bagian sendiri, kita punya bagian sendiri. Seperti orang menanam pohon, bagian Allah menghidupkan, memberi buah dan sebagainya. Bagian kita menyiram, memupuk, merawat dan lain sebagainya. Dalam proses ini ada bagian Allah, ada bagian kita. Dalam hidup sehari-hari kita harus lakukan bagian kita. Dan beri kesempatan Allah melakukan bagiannya. Itu pelajaran masa itu. Nah, juga bisa lihat pelajaran masa depan. Jadi pelajaran masa depan dengan sensus ini ada sekitar 2 juta bangsa Israel waktu itu, waktu mau berangkat ke tanah perjanjian. Nah, perhatikan baik-baik. Dari sekitar 2 juta orang Israel,
yang dituntun Allah masuk tanah perjanjian, hanya 2 orang yang masuk. Kenapa itu? Ini suatu pelajaran. Karena Allah, seperti yang sudah saya katakan di atas, Allah tetap mengikuti proses yang menuntut iman dan ketaatan. Nah, ini masalahnya. Ini iman dan ketaatan Allah tidak kompromi. Iman dan ketaatan 2 hal seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan ketaatan. You believe, you obey. You obey, you believe. Nah, inilah kita dalam kehidupan sehari-hari maunya percaya tanpa ketaatan. You believe, you obey, you believe. Kalau Anda nggak percaya, Anda tidak akan taat. Kalau tidak taat berarti tidak percaya. Nah, gereja-gereja sering mengalami masalah di sini. Tekanan pada keanggotaan, yang penting anggota datang, ya kan, yang penting anggota penuhi kursi, sehingga melupakan faktor ini, ketaatan. Dia hanya menekankan iman saja. Kamu percaya? Masuk. Kamu percaya? Masuk. Kamu percaya? Masuk. Enggak memperdulikan, mempertimbangkan ketaatan itu, sehingga kehidupan Kristen, kehidupan anggota gereja, meskipun selalu dikotbahkan jangan seperti dunia, malah kadang-kadang lebih dunia dari dunia. Sebab ketaatan itu tidak ditekankan. Nah, penginjilan pun begitu. Tekanannya kamu percaya, hidup kekal. Kamu percaya, hidup kekal. Ketaatan tidak pernah disentuh. Allah berkata, pola. You believe, you obey, you believe. Itu pola yang Allah pakai sejak PL sampai PP sampai sekarang. You believe, you obey. Peneguhan data historis ini pelajaran yang tambahan dari beberapa pelajaran, 3 pelajaran utama dari sensus itu, yaitu peneguhan data historis. Saya bersyukur mempelajari bilangan ini dengan adanya silsilah-silsilah itu. Nah, silsilah-silsilah itu membuktikan bahwa orang-orang yang namanya tertulis dalam silsilah, orang-orang, suku-suku yang tertulis dalam silsilah, kota-kota yang disebutkan di situ, itu berarti betul-betul pernah hidup dalam sejarah. Nah, inilah saatnya sarjana-sarjana modern yang mengkritiki Alkitab, mengkritiki sejarah gereja, mengkritiki sejarah Kristen, bungkam. Oleh karena apa? Silsilah itu penentu. Bukti otentik pernah ada di dunia ini. Maksudnya begini, kalau itu nama-nama itu betul ada, pernah hidup dalam sejarah, lalu kalau saudara runtut sampai ke Yesus Kristus, silsilahnya nyambung dan ada, berarti Yesus itu bukan mitos. Yesus historisnya itu Yesus historis yang betul-betul Yesus pernah hidup di dunia ini. Nah, ini dalam dunia teologi, dunia percaturan di luar, bahkan di dalam dan luar gereja sedang sibuk membicarakan ini. Dan itulah kita punya data yang mengkanter, yang meneguhkan bahwa sensus ini sebuah pelajaran peneguhan data historis. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita setelah tahu semuanya itu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuhan tidak pernah menyediakan jalan pintas. Tuhan sering mengambil resiko jalan yang panjang. Nah, kadang-kadang kita lebih suka jalan pintas, tetapi hidup berjalan dengan Tuhan tidak ada jalan pintas. Doa seperti lama tidak dijawab, justru semakin didoakan kadang-kadang rasanya semakin jauh kadang-kadang. Sudah mulai kita kerjakan jatuh bangun baik itu dalam usaha, dalam pelayanan, dalam studi, kita sudah mengerjakan, mengikuti prosesnya, tetapi seperti jauh seperti tidak akan menjadi kenyataan. Memang
prosesnya kadang-kadang Allah memilih jangka yang panjang untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, ikuti saja, mengikuti Tuhan, berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah berakhir memalukan, sebab Tuhan akan memenuhi janjinya itu. Cuma Tuhan juga menuntut proses iman dan ketaatan itu. Kita percaya dan kita taat. Kalau kita percaya, kita akan melakukan. Itu yang perlu kita lakukan. Seperti bangsa Israel sedang menantikan kapan masuk tanah perjanjian sampai jatuh bangun, ada yang sabar, yang tidak sabar, ada yang berontak, ada yang akhirnya meninggalkan, ada yang akhirnya tidak masuk dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai umat Tuhan sekarang mungkin sedang menantikan waktu Tuhan. Kapan kesembuhan itu akan kita alami atau saudara alami? Kapan sukses itu akan saudara alami dan kita alami? Kapan impian itu menjadi kenyataan? Mungkin kita sedang menantikan waktu Tuhan itu. Nantikanlah Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita terus mengikuti prosesnya, kalau kita masih ada poros ini, mengikuti proses Tuhan, mengimani dan mentaati Tuhan, kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan punya waktu sendiri. Tuhan punya cara sendiri. Tuhan tidak pernah kewalahan. Ikuti prosesnya dan tunggu waktunya. Tuhan akan melakukan. Dan saudara dibuat kagum dan terkejut karena ternyata Tuhan tidak abai dan tidak kewalahan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar dari pengalaman bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Dan perlu waktu yang panjang, dinamika yang rumit kadang-kadang. Tetapi akhirnya kalau kita mengikuti prosesnya, kita tidak akan sia-sia. Untuk mengakhiri season ini, marilah kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menolong kami dalam season ini, PA ini, dan kami menyelesaikan season ini, dan tolonglah kami untuk mengikuti proses yang Kau kehendaki seperti bangsa Israel, mengikuti prosesnya. Tuhan tolong kami dan bawa kami sampai pada tujuan-Mu bagi kami pada waktu-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih waktunya, Tuhan memberkati kita semua.